Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 melakukan presentasi terkait dengan algoritma DES Data Encryption Standard. Yes. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saudara Muhammad Wildan Arab Saib sebagai ketua kelompok, yaitu ada saudara Abizar Arifin sebagai anggota, yaitu ada Febrio Yuda Satria sebagai anggota, ada saudara Fikri Firmansyah sebagai anggota, dan ada saudara Dimas Ardiansa sebagai anggota. Baik, presentasi pertama akan dibacakan oleh saudara Abizar. Silakan. Berikutnya pendahuluan. Algoritma data enkripsi standar (DES). Data enkripsi standar merupakan program penting dalam sejarah kriptografi modern, khususnya dalam bidang keamanan data dan informasi. Ini mewakili salah satu upaya pertama untuk standarisasi enkripsi di luar para penelitian dan intelijen. Berjalan bagi adopsi kriptografi yang lebih luas di sektor sipil dan komersial. Lalu ada definisi DES. DES adalah algoritma simetrik blockchain yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an oleh Tim Spear. Setelah melalui proses evaluasi yang ketat, algoritma ini kemudian diadopsi dan distandarisasi oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST sebagai sebuah blockchain. DES dirancang untuk beroperasi pada blok data dengan ukuran tetap. Ia mengambil blok plain text berukuran 64 bit sebagai masukan dan menghasilkan blok ciphertext berukuran 60 bit yang sesuai. Lalu ada karakteristik DES. Salah satu karakteristik paling menonjol dari DES adalah penggunaan kunci enkripsi efektif berukuran 56 bit. Meskipun kunci seringkali diberikan dalam format 64 bit, 8 bit diantaranya berfungsi sebagai bit paritas dan tidak digunakan dalam proses enkripsi yang sebenarnya, sehingga panjang kunci efektif yang berkontribusi pada kekuatan kriptografinya adalah 56 bit. Ukuran kunci 56 bit ini menghasilkan ruang kunci sekitar 2/56. Kemungkinan kunci yang berbeda sifat simetris DES berarti bahwa kunci yang sama persis digunakan untuk kedua proses, baik enkripsi maupun deskripsi data. Sejarah dan standarisasi oleh NIST. Pada tahun 1970-an, NIST memulai inisiatif untuk mengembangkan standar algoritma kriptografi. Lalu pada tahun 1977, DES resmi menjadi standar enkripsi federal dengan nama Federal Information Processing Standard atau FIPS 46. Lalu pada tahun 1981, DES diadopsi sebagai standar ANSI dan diintegrasikan ke dalam standar terkait untuk keamanan industri jasa keuangan. Lalu pada tahun 1983 sampai dengan 1999, standar ini ditegaskan kembali dan menunjukkan penerimanya yang luas dan ketahanannya pada masanya. Lalu terakhir pada tahun 2005, NIST secara resmi menarik FIPS 56-3. Penegasan kembali tahun 1999, meskipun varian triple DES tetap disetujui untuk informasi pemerintah sensitif hingga tahun 2030. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Fikri Firmansyah. Selanjutnya ada fokus utama standar DES. 1. Sifat kriptografi kunci simetris dan cipherblok. 2. Ukuran blok data dan panjang kunci efektif. 3. Struktur Pascal. Sifat kriptografi kunci simetris dan cipherblok. DES adalah algoritma kunci simetris yang berarti kunci yang sama persis digunakan untuk kedua proses, baik enkripsi maupun dekripsi data. Ini membedakannya dari algoritma asimetris yang menggunakan pasangan kunci public atau private yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Sebagai block cipher, DES memproses plain text dalam blok-blok berukuran tetap 64 bit
dan menghasilkan blok ciphertext dengan ukuran yang sama 64 bit. Operasi ini menghasilkan permutasi di antara 2 pangkat 64 kemungkinan pengaturan 64 bit, di mana setiap bit dapat berupa 0 atau 1. Ukuran blok data dan panjang kunci efektif. Ukuran blok data input dan output yang dioperasikan oleh DES adalah 64 bit 1. Panjang kunci DES adalah 56 bit efektif. Meskipun kunci awal mungkin diberikan sebagai 64 bit, 8 bit, setiap bit ke-8 berfungsi sebagai bit paritas dan tidak digunakan oleh algoritma enkripsi. Sehingga ukuran kunci efektif yang digunakan adalah 56 bit. Ukuran kunci 56 bit ini berarti ada sekitar 10 pangkat 16, tepatnya 2 pangkat 56 kemungkinan kunci yang dapat digunakan oleh DES. Meskipun 2 pangkat 56 dianggap besar dan aman pada tahun 1970-an, ini menjadi kerentanan utama DES seiring kemajuan daya komputasi. Dengan peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan komputer, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan serangan brute force atau K.A. menjadi layak secara ekonomi dan praktis. Kerentanan langsung terhadap serangan brute force inilah yang menjadi pendorong utama pengembangan triple DES dan akhirnya Advanced Encryption Standard (AES). Struktur Pastel. Struktur Pastel adalah arsitektur umum untuk blok cipher yang memungkinkan algoritma enkripsi dan dekripsi menggunakan fungsi yang sama, dengan perbedaan hanya pada urutan penggunaan kunci putaran. DES menggunakan 16 putaran struktur Pastel, setiap putaran yang menggunakan kunci yang berbeda yang diturunkan dari kunci master 56 bit. Setiap putaran melibatkan serangkaian operasi primitif, substitusi, dan permutasi yang diterapkan secara iteratif pada blok data 3. Tiga literasi ini dirancang untuk memastikan bahwa data diacak secara memadai untuk memenuhi tujuan keamanan. Keuntungan utama dari struktur Pastel adalah memungkinkan algoritma yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Dengan satu-satunya perbedaan adalah pembalikan jadwal kunci. Struktur Pastel yang dipelopori oleh Horst Pastel adalah prinsip desain yang fundamental dan elegan dalam kriptografi simetris. Ini memungkinkan penerapan iteratif dari fungsi putaran yang tidak dapat dibalik dan karenanya kompleks dan membingungkan, sambil memastikan bahwa cipher secara keseluruhan tetap dapat dibalik properti yang diperlukan untuk deskripsi. Ini menjadikannya konsep dasar untuk memahami desain blok cipher. Selanjutnya akan dibacakan oleh Febrio. Ya, selanjutnya itu skema global algoritma DES. Yang pertama yaitu blok plaintext dipermutasi dengan metrik permutasi awal, intial permutation atau AP. Yang kedua yaitu hasil permutasi awal kemudian di-encrypting sebanyak 16 kali. 16 putaran, setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Yang ketiga yaitu hasil enchippering, yaitu kemudian dipermutasi dengan metrik permutasi balikan. Inverse initial permutation atau AP1 menjadi blok ciphertext. Contoh seperti yang ada di sebelah kanan. Yang pertama itu di dalam proses enchippering, blok plaintext terbagi menjadi dua bagian, kiri L dan kanan R, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini termasuk ke dalam 16 putaran DES. Yang kedua, pada setiap putaran I, blok R merupakan masukan untuk fungsi transformasi yang disebut F. Pada fungsi F, blok R dikombinasikan dengan kunci internal. Q dai fungsi F di-XOR-kan dengan blok L untuk mendapatkan blok R yang baru, sedangkan blok L yang baru langsung diambil dari blok R sebelumnya. Ini adalah satu putaran DES. Yang ketiga, secara matriks, satu putaran DES dinyatakan sebagai LI, RI-1, RI, LI-1, F, RI-1, KI. Ya, satu putaran DES merupakan model jaringan Pastel. Perlu dicatat dari gambar sebelumnya bahwa jika L16, R16 merupakan keluaran dari putaran ke-16, maka R16, L16 merupakan ciphertext dari enchippering. Yang sebenarnya baik, selanjutnya
Permutasi awal. Sebelum putaran pertama terhadap blok plain text dilakukan permutasi awal atau initial permutation atau IP. Tujuan permutasi awal adalah mengacak plain text sehingga urutan bit-bit di dalamnya berubah. Pengacakan dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi awal berikut ini. Cara membaca tabel atau matriks 2 entry ujung kiri atas 58 dan 50 berarti pindahkan bit ke 58 ke posisi bit pertama. Pindahkan bit ke 50 ke posisi bit kedua, dan seterusnya. Pembangkitan kunci internal. Karena ada 16 putaran, maka dibutuhkan kunci internal sebanyak 16 buah, yaitu key pertama, key 2, sampai key 16. Kunci-kunci internal ini dapat dibangkitkan sebelum proses enkripsi atau bersamaan dengan proses enkripsi. Misalnya, kunci eksternal yang tersusun dari 64 bit adalah K. Kunci eksternal ini menjadi masukan untuk permutasi dengan menggunakan matriks permutasi kompresi permutation compression pertama sebagai berikut. Dalam permutasi ini, tiap bit ke-8 atau parity bit dari ke-8 byte kunci diabaikan. Hasil permutasinya adalah sepanjang 56 bit, sehingga dapat dikatakan panjang kunci des adalah 56 bit. Selanjutnya, 56 bit ini dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan yang masing-masing panjangnya 28 bit, yang masing-masing disimpan di dalam C0 dan D0. Setelah dibagi, kedua bagian digeser ke kiri sepanjang 1 atau 2 bit bergantung pada tiap putaran. Operasi pergeseran bersifat wrapping atau round shift. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Di sampingnya adalah aturan dari putaran. Pada tingkat putaran pertama, jumlah pergeseran ke kirinya 1. Pada putaran kedua 1. Pada putaran ketiga 2, dan seterusnya sampai ke 14. Misalkan CI DI menyatakan penggabungan CI dan DI sama dengan CI plus 1, DI plus 1 diperoleh dengan menggeser CI dan DI 1 atau 2. Setelah pergeseran CI dan DI mengalami mutasi kompresi dengan menggunakan matriks PC2 berikut. Ini dari 14 sampai ke 32. Dengan permutasi ini, kunci internal KI diturunkan dari CI dan DI. Yang di dalam hal ini, KI merupakan penggabungan bit CI pada posisi 14 sampai 2 dengan bit DI pada posisi 41 sampai 32. Next. Enchippering. Proses enchippering terhadap blok plaintext dilakukan setelah permutasi awal. Setiap blok plaintext mengalami 16 kali putaran enchippering. Setiap putaran enchippering merupakan jaringan kristal yang secara matematis dinyatakan sebagai berikut. LI sama dengan RI-1. RI sama dengan LI-1 di XOR-kan F RI-1, KI. Next. Lalu ada EE adalah fungsi ekspansi yang memperluas blok RI-1 yang panjangnya 32 bit jadi 84 bit. Fungsi ekspansi direalisasikan dengan matriks permenut ekspansi sebagai berikut. Nah, selanjutnya hasil ekspansi yaitu ER-1 yang panjang 48 bit dieksorkan dengan KI yang panjang 48 bit menghasilkan vektor A yang panjangnya 48 bit. Vektor A dikelompokkan menjadi 8 kelompok, masing-masing 6 bit, dan menjadi masukan bagi proses substitusi. Proses substitusi dilakukan dengan menggunakan 8 buah kotak Xbox X1 sampai S8. Setiap kotak S menerima masukan 6 bit dan mengeluarkan output 4 bit. Kelompok 6 bit pertama menggunakan S1, kelompok 6 bit kedua menggunakan S2, dan seterusnya. Next. Keluaran proses substitusi adalah vektor B yang panjang 48 bit. Vektor B menjadi masukan untuk proses permutasi. Tujuan permutasi adalah untuk mengacak hasil proses substitusi kotak S. Permutasi dilakukan dengan menggunakan matriks permutasi P sama dengan kurung P min box dan sebagai berikut. 16 sampai 25. Bit-bit P box merupakan keluaran dari fungsi F. Akhirnya, bit-bit P box dieksorkan dengan LI-1 untuk mendapatkan RI. RI sama dengan LI-1 dieksorkan dengan P box.
Permutasi terakhir, inverse initial permutation. Permutasi terakhir dilakukan setelah 16 kali putaran terhadap gabungan blok kiri dan blok kanan. Proses permutasi menggunakan matriks permutasi awal balikan, inverse initial permutation atau IP-1 sebagai berikut. Deskripsi. Proses deskripsi terhadap ciphertext merupakan kebalikan proses enkripsi. Des menggunakan algoritma yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Jika pada proses enkripsi urutan kunci internal yang digunakan adalah KI, K1, K2, sampai K16, maka pada proses deskripsi urutan kunci yang digunakan dibalik dari K16, K15, sampai K1. Untuk tiap putaran 16, 15, sampai 1, keluaran pada setiap putaran di chip ring adalah LI sama dengan RI-1, RI sama dengan LI-1 dioksorkan F RI-1, KI. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Abiza. Yang selanjutnya ada mode DES. DES dapat dioperasikan dengan mode PS, HEB, CBC, OFB, dan CFB. Namun, karena kesederhanaannya, mode SCB lebih sering digunakan pada paket program komersial, meskipun sangat rentan terhadap serangan. Mode CBC lebih kompleks daripada EBC, namun memberikan tingkat keamanan yang lebih bagus daripada mode EBC. Mode CBC hanya kadang-kadang saja. Lalu ada keamanan DES. Isu-isu yang menjadi perdebatan kontroversial menyangkut keamanan DES mencakup yang pertama ada panjangnya kunci, kedua ada jumlah putaran, dan yang ketiga dan terakhir ada kotak DES. Kunci lemah DES. DES mempunyai beberapa kunci lemah atau wiki. Kunci lemah menyebabkan kunci-kunci internal pada setiap putaran sama. K1 sama dengan K2 sampai dengan K16. Akibatnya, enkripsi 2 kali berturut-turut terhadap plaintext menghasilkan kembali plaintext yang semula. Kunci lemah terjadi bila bit-bit di dalamnya CI dan DI semuanya 0 atau 1 atau setengah dari kunci seluruh bitnya. 1 dan setengah lagi seluruhnya 0. Kunci setengah lemah DES. Kunci setengah lemah terjadi bila satu register C dan D berisi bit bilang bit dengan pola 0101 0101 atau 1010. Lalu ada register yang lain C atau D berisi bit-bit dengan pola 0000 1111 0101 0101 atau 101. Sekian presentasi kali ini dari Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.